got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menceritakan riwayat hidup seorang tokoh yang bernama Muhammad Abduh. Saya di sini akan menceritakan asal-usul keluarga Muhammad Abduh, seorang tokoh pemikir pembaru Islam pada awal abad 19 Masehi. Beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi di sebuah distrik bernama Sibir, kota Madinah di provinsi Bahira, Mesir. Dari rahim seorang wanita Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab. Ayahnya merupakan seorang petani yang keturunannya dari bangsa Turki. Ayahnya bernama Abdullah bin Hasan Khairullah. Sedangkan ibunya bernama Junaidah Utsman, seorang wanita keturunan Arab. Inilah keluarga dari tokoh yang bernama Muhammad Abduh yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Selanjutnya, saya di sini akan menceritakan sebuah pendidikan yang diperoleh dari tokoh Muhammad Abduh. Sebagaimana umumnya keluarga Islam, pendidikan agama pertama didapat dari lingkungan keluarga. Pendidikan pertama ditempa dari ayahnya, Abdullah bin Khairullah. Yang pertama menyentuh Abduh di ranah pendidikan. Keluarganya sangat memotivasi Abduh untuk menuntut ilmu, terutama ayahnya. Guru pertama Abduh adalah ayahnya. Ia belajar Al-Quran dari ayahnya. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah berhasil menghafal Al-Quran. Dan pada usia 14 tahun, Muhammad Abduh dikirim ke suatu daerah bernama Tanpa. Tanpa adalah lembaga pendidikan milik Universitas Al-Azhar, yang di sana mempelajari tentang bahasa Arab, Al-Quran, fikih, dan lain-lain. Dan selang 2 tahun, Muhammad Abduh sangat bosan karena sistem belajarnya hanya menghafal. Ia pun kembali ke daerah tempat tinggalnya. Selang beberapa bulan, Muhammad Abduh belajar di Kairo. Di sini pun Muhammad Abduh merasa kecewa karena pembelajarannya yang ia dapat seperti ditantang. Kemudian ia pun mencari guru di luar Al-Azhar. Dan disinilah Muhammad Abduh belajar ilmu non-agama seperti filsafat, matematika, dan logika. Guru yang mengajar ilmu tersebut bernama Syekh Hasan At-Tawil. Walaupun Muhammad Abduh belajar seperti itu, ia pun tak lupa dengan kuliahnya. Ia pun lulus pada tahun 1877 dengan hasil yang baik di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1869 Masehi, Muhammad Abduh datang ke Mesir untuk belajar dan berdiskusi tentang ilmu agama dengan tokoh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Ia salah seorang tokoh terkenal. Ia juga sebagai mujahid, mujadid, dan ulama alim. Muhammad Abduh tertarik karena Jamaluddin ini adalah tokoh yang berpikir secara modern. Saya akan menceritakan pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh Muhammad Abduh. Setelah belajar di mana-mana dan mendapatkan ilmu yang banyak dari para tokoh, salah satunya yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh rasional dalam memperoleh iman sejati. Menurutnya, iman tidak sempurna jika tidak didasarkan atas akal. Iman harus berdasarkan keyakinan pada Tuhan, ilmu, serta kemahakuasaannya pada Rasulullah. Muhammad Abduh mencetuskan pemikiran-pemikiran diantaranya: 1. Bidang agama, penghapusan paham jumud, terbukanya pintu istijab sebagai dasar pentingnya dalam mengintensifkan dan menginterpretasikan kembali ajaran Islam. Penghargaan terhadap akal, masalah wakaf, memperbaiki perangkat masjid mulai pengurus sampai para khotib. Selanjutnya saya akan menceritakan karya-karya yang diciptakan oleh Muhammad Abduh. Setelah mencetuskan pemikiran pembaruan agama Islam, Muhammad Abduh memiliki karya-karya diantaranya, yaitu banyak menulis buku ilmiah agamis, diantaranya yang termansur adalah Risalah Tauhid yang isinya merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah di Beirut tahun 1885 Masehi. Kedua, Tafsir Al-Manar
terutama sampai ayat 125 surat An-Nisa yang mencerminkan sikap dari istijatnya yang diberikan dalam ceramah-ceramah di Masjid Al-Azhar, Kairo. Yang ketiga, buku-buku karya Muhammad Abduh diantaranya Risalah At-Tauhid, Islam wan Nasiriyah Ma'al Ilmi, Durus min Al-Quran, Tafsir Al-Manar yang belum diselesaikan dan diselesaikan muridnya bernama Rashid Ridho. Kita akan menceritakan wafat dan ibrah Muhammad Abduh. Setelah ia menempuh pendidikan, mencetuskan dan pemikiran dan membuat karya-karya, Muhammad Abduh pun wafat pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi dengan memegang jabatan hingga ia wafat. Ibrah yang bisa diambil dari tokoh kisah Muhammad Abduh adalah selalu rajin menuntut ilmu dimanapun kita berada, supaya kita dapat melakukan suatu pembaruan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Dan dengan belajar dari tokoh ini, kita mungkin bisa membuat karya-karya seperti tokoh Muhammad Abduh. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kami semua dan yang telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Islam baru Islam pada awal abad 19 Hijriah. Saya di sini akan menceritakan pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh Muhammad Abduh. Setelah belajar di selanjutnya saya akan menceritakan kita akan menceritakan merupakan seorang petani, sedangkan ibunya Kasih ada lagi nih, ini random aja, biar pas durasinya. Enjoy. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser y esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser y esto no me gusta. Te estaba buscando por la calle.